What's up guys? Kembali lagi bersama gue Hendra Lovejoy di sini dan gue bakalan share sedikit tentang ginjal yang gue alamin guys. Sedikit flashback. Saya seorang terapis, tukang pijat, untuk memenuhi kebutuhan tenaga saya yang hilang, yang saya habiskan pada saat bekerja. Deep tissue massage, like trigger point itu jadi kayak pressing otot customer dengan keras, sampai berjam-jam. Satu customer bisa 1,5 jam, 1 jam, bahkan sampai 2 jam. Kadang dua customer masing-masing 2 jam, jadi 4 jam full. Jadi itu saya makan sembarangan, jadi kayak sapi, and then kambing, gulai, babi guling di sini, dan semua daging-daging yang berpotensi menimbulkan asam urat tinggi, kata dokter ya. Jadi pada tahun 2017 itu saya nyeri kolik, jadi ginjal kanan itu nyeri kolik, sakit yang benar-benar sakit banget. Akhirnya saya dirujuk kebetulan waktu itu saya pemegang kartu BPJS, saya rutin bayar BPJS setiap bulan. Jadi saya masuk ke IGD Rumah Sakit Umum Pusat di Denpasar, Bali, dan didiagnosis kalau saya tuh nyeri kolik. Dan saya pulang, setelah itu besoknya saya coba ke Vaskes ke 1 dan dirujuk ke dokter, dan dokternya dirujuk ke rumah sakit rujukan, jadi rumah sakit Vaskes yang lebih besar lagi. Jadi dicek sama dokter, saya mengalami batu ginjal. Setelah beberapa kali cek, dokter meyakinkan kalau ini harus URS. Jadi URS itu adalah uretra renoskopi. Jadinya dokter bakalan meneropong lewat kamera melalui uretra. Uretra itu adalah saluran kencing ya. Jadi strukturnya sistem kencing kita itu adalah ginjal. Di bawah, di tengahnya ginjal itu ada kayak saluran kencing. Di sini ada kayak bladder. Jadi bladder itu kantong kencing, dan di bawahnya ada kelamin kita. Jadi setelah dokter menganalisa, jadi ada ginjal saya kanan itu di ureternya, di sini ada batu yang mau turun, cuman dia nyangkut di sini. Jadi ginjalnya tuh bengkak karena urin yang harus keluar tersumbat oleh batu yang nyangkut di ureter tersebut. Jadi semakin lama semakin membengkak. Jadi dokter memutuskan untuk memasukkan kamera dari bawah, dari penis yang di ujungnya tuh berisi alat tembak untuk menghancurkan batu yang nyangkut di ureter tadi. Jadi masuk dari penis ke kantong kencing menuju ke ureter, kantong saluran kencing. Pada saat menemukan batu itu, dokter akan menekan tombol dan sinar laser akan keluar, hentakan akan terjadi, tak tak tak, dan batu itu akan pecah. Nah, setelah dokter selesai menembak batu yang nyangkut tadi itu, ginjal saya perlahan-lahan udah mulai mengempis karena urinnya sudah mulai keluar, sudah mulai lancar. Untuk memperlancar urin yang keluar dan melancarkan pecahan batu yang tadi itu, yang dipecahkan lewat URS itu, uretra renoskopi, jadi dipasanglah DJ stand. DJ stand itu panjangnya sekitar kurang lebih 30 cm, jadi berujung di ginjal sampai ke bawah ke kantong kencing. Jadi di dalam DJ stand itu ada kayak lubang untuk melancarkan urin dan melancarkan batu-batu itu menuju ke bawah. Setelah itu 1 bulan kemudian, setelah dipecahkan batunya, dipasangkan di J-stand, dibiarkan di sana selama 3 minggu atau 1 bulan. Dokter merencanakan menjadwalkan untuk pelepasan di J-stand itu dengan cara yang hampir sama seperti URS tadi, seperti ureter renoskopi. Jadi lebih simpel dia. Yang ujungnya satu di sini, dan selang di J-stand itu berbentuk seperti selang. Satu di ginjal dan satu lagi simpulnya di bawah
di kantong kencing. Jadi dokter akan um, melakukan hal yang hampir sama untuk mencabut digistent itu setelah 1 bulan kemudian, 1 bulan setelah URS itu masuk dari kelamin kita dengan kamera. Jadi di ujungnya bukan lagi ada alat untuk memecahkan batu, tapi ada alat pencapit seperti itu. Jadi masuk ke kelamin, dicari ujung digistennya itu dan akan ditarik, dan semua akan ketarik semua digisten, jadi terlepas. Nah setelah itu baru ginjal udah mulai bekerja kembali normal. Dan prosesnya, saya meninggalkan nomor WhatsApp saya di beberapa video yang lalu, dan banyak sekali SMS yang masuk, banyak sekali pesan WhatsApp yang masuk. Makasih teman-teman yang udah WhatsApp. Ada banyak pertanyaan tentang apakah sakit, apakah normal, masih berdarah atau apa segala macam. Pada saat proses URS itu dan dipasangi digestent itu, otomatis di dalam itu kamera dan alat-alat dokternya pasti melukai saluran, melukai kantong kencing, melukai saluran kantung kencing, atau melukai ureter, saluran kencing, dan itu udah pasti otomatis berdarah. Dan jika dokter selesai melakukan URS itu, kita wajib mendapat dosis antibiotik, dan itu antibiotiknya harus habis guys. Dan saya saranin itu benar-benar habis, karena jika itu nggak habis, kuman yang ada di dalam bakalan resisten, jadi kebal dengan obatnya, dia bakalan hidup dan lebih kuat lagi. Jadi ada dosis yang lebih tinggi lagi, antibiotiknya sama tapi dosisnya lebih tinggi, dan mungkin kerja ginjal kita harus lebih berat lagi untuk mencerna obat-obat itu. Dan pada operasi pertama saya mengalami 2 kali operasi. Jadi operasi pertama tahun 2017, 1 bulan kemudian setelah operasi pertama itu operasi lagi 1 bulan untuk pengangkatan digestent tadi yang dokter pasang setelah URS pertama. Itu terjadi karena gaya makan saya. Yang tadi saya bilang, saya adalah seorang terapis, saya menekan banyak, membutuhkan energi banyak, jadi saya mau makan yang banyak. Dulu berat saya 100 kg, 99, tapi kalau habis makan bisa sampai 101 kg setelah timbang berat badan. Dan ya kadang suka nggak percaya juga sih kalau berat badan 101 kg, tapi ya that's the fact, itu adalah kenyataannya. Jadi setelah URS pertama dan 1 bulan kemudian pelepasan digestent, saya kembali beraktivitas. Dan di awal saya mungkin merasa kayak down, dan saya akan mengalami gagal ginjal, saya akan mengalami kematian, dan itu benar-benar menghantui pikiran saya. Dan beberapa bulan setelah URS saya benar-benar sekarang berat badan saya sekarang udah 87 guys, dan itu mungkin ada, tapi sekarang saya olahraga, berat badan saya itu mungkin ada indikasi bahwa saya itu ada sedikit tekanan karena ginjal saya bermasalah dan olahraga yang saya lakukan. Jadi kadang-kadang terlalu banyak pikiran juga ada bagusnya untuk penurunan berat badannya. Jadi kembali ke proses operasi tadi 2017 URS, karena batu ginjal nyangkut di ureter dan dokter memecahkannya, dan 1 bulan kemudian kembali kamera masuk untuk mengambil digestent. Oke, 2017, 1-2 bulan kemudian saya down, saya ini berpikir drop, karena itu adalah itu setelah saya baca di Google ya, kemungkinan batu ginjal akan mati, kemungkinan batu ginjal akan gagal ginjal, tapi nggak semua yang kamu dengar di Google itu benar semua. Oke, akhirnya saya sadar itu semua dan mulai kembali untuk enjoy life, menikmati hidup dengan cara yang salah kembali.
dengan mengkonsumsi lagi em, sate sapi, gulai kambing, dan itu benar-benar enak banget. Dan makan sate kambing dan itu ditemani dengan Coca-Cola atau Sprite soda yang membuat kita bersendawa. Shit man, itu it feels so good. Dan em, ya saya rasa ini adalah karma saya sendiri sih ya. Dan penyakit batu ginjal adalah karma, dan itu bakalan gue bahas di video berikutnya. Alkohol, nah itu yang gue juga nggak bisa berhenti. Alkohol dan daging meat. Kembali setelah cek lutut saya pagi bangun sakit. Andai bisa digambarkan sakitnya seperti orang lumpuh gitu, jadi nggak bisa bergerak. Akhirnya ke dokter, cek asam urat tinggi, nilai normal mungkin pria tuh 7, gue 9. Gue jauh di atas batas normal. Dan kalau asam urat lu tinggi, lu bakalan berpotensi untuk menghasilkan batu ginjal dengan cepat. Dan ya itu kadang-kadang terjadi guys, dan kadang-kadang masih nyeri apa segala macam, masih ada rasa tusukan-tusukan di bagian perut sebelah kanan. Akhirnya setelah check up beberapa lama, ternyata ginjal kiri saya setelah tahun 2017, beberapa bulan kemudian, ternyata ginjal kiri saya ada batu sebesar 0,7 mm. Dokter menyarankan untuk ESWL, elektrolitropsi apa gitu pokoknya. Jadi kayak sinar laser dilakukan 1200 kali tembakan di ginjal sebelah kiri, dan itu ya sakit sih, bisa dibilang sakit. Dokter memberikan resep paracetamol untuk menghilangkan rasa sakit, tapi gua nggak minum itu semua, gua udah terbiasa dengan rasa sakit guys. Dan oke, 2 minggu kemudian check up ginjal lagi, batunya berkurang ukuran jadi 0,6 mm. Dan lagi dokter menjadwalkan untuk ESWL, jadi elektro shock wave litropsi kalau nggak salah namanya. Buat teman-teman yang di sini yang tahu singkatan yang benar bisa tolong komen betulin di kolom komentar ya. Setelah itu, karena dokter 2 minggu kemudian check up lagi, dokter sudah tidak menemukan batu ginjal yang tadi 0,7 yang berkurang menjadi 0,6 mm itu, karena mungkin sudah turun dengan sendirinya, karena ukuran ureter kita, saluran kencing kita berukuran kurang lebih pria dewasa dan wanita dewasa 0,5 mm. Jadi mungkin ukurannya lebih kecil dari itu, jadi itu gampang keluar. Dan tidak ada yang permukaan yang tajam, tidak ada yang bikin kadang kencing kita berdarah jika kita punya masalah batu ginjal. Karena batu ginjal itu jika terbentuk, dia adalah membentuk seperti kristal, dan dia bakalan menggelinding di saluran kencing. Jika ujungnya tajam, dia bakalan menyayat dinding saluran kelamin, dinding saluran kencing kita, ureter kita dengan keras, dan itu menimbulkan sayatan, dan itu berdarah. Kadang jika orang memiliki batu ginjal, itulah yang terjadi jika kencingnya bercampur dengan darah. Setelah itu ginjal aman, semakin gue membabi buta makannya. Benar-benar ini hukum karma, bener, dari apa yang gue lakuin sendiri bakalan gue dapat sendiri. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, benar ada pepatah seperti itu. Akhirnya 2018, tadi 2017, 1 bulan kemudian up digestan, angka digestan. 2018 akhirnya ginjal saya bengkak lagi guys. Ternyata yang terjadi di ginjal tadi yang ada saluran kencingnya itu, ini ginjal saya, ini saluran kencingnya. Di sini itu seperti membengkok seperti ini guys, membengkok. Entah itu terbentuk gara-gara batu, kata dokter bilang bisa jadi. Tapi yang jelas pada saat membengkok seperti ini, seperti pipa dibengkokin
seperti pipa di bengkokan seperti ini, otomatis jika itu adalah selang, otomatis nggak bakalan lancar. Jadi dokter melakukan teropong lagi, bisa dibilang WRS lagi, tapi dengan metode yang beda. Jadi tidak ada alat pemecah, jadi dia anggap ini lekukan yang tadi. Jadi dokter melonggarkan, yang sempit itu dilonggarkan salurannya, awalnya sempit dilonggarkan supaya tidak menekuk. Nah, itu yang dilakukan oleh dokter tahun 2018 dan dipasang di J-stand kembali. Setelah dipasang di J-stand nah yang ini 3 minggu kemudian saya dijadwalkan untuk lepas di J-stand lagi, dan ini yang kedua, dan saya pikir saya siap untuk menjalani ini semua. Dan karena pengalamannya sebelumnya sudah pernah, jadi yang kedua jadi serasa lebih santai untuk menghadapinya. Pesan buat teman-teman di sana yang berjuang untuk ginjal, yang punya masalah ginjal, percaya sama dokternya. Dokternya bakalan ngelakuin sesuatu sesuai prosedur. Jika kita tidak yakin dengan dokternya, kalian bisa cari dokter untuk second opinion. Tapi tidak begitu disarankan, karena jika kita pengguna BPJS itu akan rumit dan kita nggak bakalan punya waktu untuk itu semua. Percaya sama dokternya, banyakin minum air putih. You are what you eat. You are what you eat ini adalah apa dirimu adalah apa yang kamu makan. Kalau kamu sembarangan makan, kamu makan ini itu, beli jajanan di luar apa segala macam, enggak semua jajanan di luar itu jelek sih. Ada makanan yang benar-benar sehat dan kamu harus seleksi apa yang masuk ke dalam tubuhnya kalian. Tetap optimis, semua bakalan baik-baik aja. Ginjal sudah berusaha sebaik mungkin untuk kita, untuk tubuh kita, dan kita harus berterima kasih dengan itu semua untuk ginjal, untuk organ tubuh kita. Dan gue bakalan bikin video juga tentang cara berterima kasih dengan ginjal, cara berterima kasih dengan organ-organ kita di dalam next video ya guys. Banyak pertanyaan yang paling sering adalah apa sakit Gan, apa sakit mas bro, apa ini mas bro, apa normal. Banyak pertanyaan. Jika kalian punya pertanyaan, tolong tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang mau support channel saya, mohon di klik subscribe, jadi saya bisa lebih bakalan sering bantu teman-teman di sini yang punya masalah ginjal, keluarga, teman, apa segala macam. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bisa membantu. Buat yang punya pengalaman bisa tulis di kolom komentar itu aja. Dan gua berterima kasih buat teman-teman yang udah WhatsApp, tapi kadang-kadang WhatsApp nggak berhasil, kadang-kadang terlalu sibuk juga karena ada grup kerjaan, ada grup keluarga, jadi kadang itu yang harus saya prioritasin pertama. Dan grup kerjaan ini yang paling banyak sekali ngabisin waktu dan energi saya. Jadi kalau nggak dibalas lewat WhatsApp, saya mohon maaf teman-teman, dan bisa klik di kolom komentar. Oke guys, thank you.